Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kolaka akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Asmiati SPD dari SD Negeri 1 Lambolemos sebagai supervisor. Saya Tahmil SPD MPD dari SMA Negeri 1 Samaturu selaku coach. Saya Yusrina SPD dari SMA Negeri 1 Samaturu sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Tahmil. Iya, waalaikumsalam Bu Asmiati. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Tahmil, hari ini Bapak akan melakukan coaching dengan salah satu guru yang ada di sekolah kita. Betul Bu. Namun sebelum melakukan coaching itu ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Iya Bu. Yaitu mengenai dengan rubrik penilaian yang akan kita lakukan dalam coaching ini. Iya. Jadi Bapak itu sebagaimana sebisa mungkin melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Iya Bu. Kemudian di sana ada prinsip dalam coaching, kemudian ada kompetensi inti yang dimiliki oleh coaching. Iya. Kemudian di dalam coaching ini kira-kira kompetensi inti yang mana sih yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu, dari kegiatan coaching ini mungkin saya akan mengembangkan kompetensi sesuai dengan di kegiatan coaching, yaitu ada 3 Bu. Yang pertama, bagaimana kita kehadiran penuh, kemudian bagaimana kita mendengarkan aktif, dan bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Seperti itu. Iya. Kemudian dari ketiga kompetensi inti tadi, tentu ada yang lebih dominan. Yang manakah yang lebih dominan menurut Bapak yang ingin dikembangkan? Kalau yang lebih dominan mungkin Bu, saya memilih di kompetensi kedua Bu, yaitu menjadi pendengar aktif. Ya, menjadi pendengar aktif. Bapak mungkin bisa kemukakan alasannya kenapa sih bisa memilih itu? Jadi dari ketiga tadi saya memilih satu ini Bu, karena saya tahu dan yakin bahwa ketika kita bisa mendengarkan atau menjadi pendengar aktif dari apa yang kita coaching, maka otomatis permasalahan-permasalahan yang dari coach ini kita bisa ungkit dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dengan apa yang masalah yang kita dengarkan. Kemudian ketika kita mendengarkan permasalahan yang memberikan pertanyaan pemantik secara tidak langsung, bahwa si coach ini akan menemukan sendiri solusi-solusinya Bu. Yang saya katakan bahwa kompetensi ini yang paling ingin saya kembangkan Bu. Iya, baik Pak Tahmil, baik sekali. Jadi harapan saya semoga Pak Tahmil bisa melakukan coaching dengan guru kita di sekolah ini dengan baik. Semoga bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Oke, silakan Bapak mungkin bisa melanjutkan coaching bersama dengan kita. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam Ibu Yusrina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yusrina? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya Bu. Mungkin Bapak punya waktu nih Pak. Iya Bu, saya punya waktu 15-20 menit ke depan. Iya, Pak. Ibu ada tujuan yang ini Bu? Iya. Baik Pak. Akhir-akhir ini saya memperhatikan Pak di sekolah kita ini ada beberapa rekan guru yang sepertinya nih Pak proses pembelajarannya ini belum ada perubahan Pak, masih ya seperti yang kemarin sistem ceramah lah seperti itu. Oh iya, jadi Ibu Serina datang ke sini karena Ibu Serina ingin bercerita sama saya. Tadi Ibu Serina mengungkapkan bahwa ada di sekolah kita ini ada beberapa guru yang masih menggunakan pembelajaran yang konvensional mungkin. Iya Pak, ya. Betul sekali. Mungkin saya ingin tahu Bu, kira-kira tujuan perbincangan kita hari ini apa Bu? Ya, Yang diharapkan? Tujuan yang ingin saya harapkan dari diskusi kita hari ini Pak, saya ingin mencari solusi Pak, bagaimana supaya teman-teman yang ada di sekolah kita ini, yang beberapa orang ini sudah mulai melakukan perubahan dalam pembelajarannya di kelas. Baik Bu, jadi Bu Serina hari ini datang tujuannya supaya mendapatkan solusi dari teman-teman yang tadinya pembelajarannya metode ceramah atau konvensional itu berubah menjadi sesuai yang aktif. Kira-kira Bu, kondisi kelas atau pembelajaran di sekolah kita ini yang Ibu amati seperti apa Bu? Ya Pak, kalau saya perhatikan sih Pak, kondisi di kelas di beberapa kelas ini sebenarnya
peserta didiknya di sini Pak sudah mulai ada perubahan kalau saya perhatikan. Kemudian dari sarana yang digunakan, alhamdulillah sih sebenarnya sudah bisa mewakili atau cukuplah menurut saya untuk bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru. Ya, tadi kan Ibu Srina ada masalah pembelajaran yang tidak aktif. Kemudian saya tanyakan bagaimana kondisi saat ini, bahwa kondisi di sekolah saat ini sarananya cukup memadai. Kira-kira Bu, kalau permasalahan yang Ibu tadi dapatkan bahwa adanya guru yang tidak aktif, adanya guru yang tidak mengurus pembelajaran sesuai dengan harapan siswa atau memerdekakan siswa, sesuai dengan kebutuhan siswa. Kira-kira Bu, Ibu melihatnya itu dari segi mana Bu, sehingga bahwa guru ini tidak melakukan pembelajaran yang mengarahkan siswa lebih aktif? Ya. Seperti ini Pak, kebetulan ada beberapa kelas yang saya juga mengajari dalamnya. Saya kan melakukan pembelajaran IPA yang sudah artinya kita mengikuti kebutuhan murid Pak ya, ya yang berfokus kepada murid. Di sini Pak ada curhatan dari murid ini Pak. Oh ya, curhatan Ya, dari murid. curhatan dari murid. Ibu, seandainya Bu, Bapak ini mengajar seperti Ibu, ya bagus sekali Bu. Ini kita di sini dalam kelas ini kalau Bapak itu mengajar, kita kebanyakan diam katanya. Jika kita katanya bertanya Bu, terkadang jawabannya itu Bu, dia suruh saja kita belajar sendiri, baca sendiri seperti itu Bu. Oh, jadi Ibu Srina berangkat dari curhat-curhat peserta didik yang didengarkan peserta didik, lalu menyampaikan kepada. Kira-kira Bu, kalau misalnya saya berikan angka level dari 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang ada di sekolah Ibu, utamanya yang Ibu sudah amati ini, kira-kira saat ini berada di level berapa? Kalau saya perhatikan sih sudah dari level ke-6 Pak. Di level 6 saat ini. Iya, saat ini. Kira-kira dari level 6 ini, setelah kita melakukan perbincangan ini, Ibu berharap berada di level berapa? Harapan saya sih kalau bisa berada di level 9. Berada di level 9. Iya, karena kan kita ini kan tingkatannya sudah menengah Pak ya. Iya. Ya, saya yakin kalau level ini bisa kita raih, ya saya yakin pembelajaran dalam kelas, Bapak Ibu gurunya lebih bisa aktif mungkin. Bukan, ya Pak, bisa aktif, Merancang. bisa merancang model pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid. Saya kira itu apa yang kita harapkan dari visi dan misi sekolah kita, saya kira bisa tercapai. Oh iya, jadi Ibu Srina, kelas ideal yang diharapkan itu yang tadinya level 6, sekarang nanti setelah perbincangan ini menjadi level 9. Pasti Bu, untuk menuju ke level 9 ini pasti ada trik-trik atau ada mungkin upaya-upaya atau usaha yang akan dilakukan si Bu Srina ini. Kira-kira Bu, upaya apa itu yang Ibu akan lakukan supaya level 9 itu bisa tercapai Bu? Begini Pak, kebetulan kan di sekolah kita ini kan Pak sudah ada kita bentuk kombel. Ya, kombel, betul. Mungkin saya nanti akan memanfaatkan keadaan di sini Pak, kombel ini, dan saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan koordinator komunitas belajar kita di sekolah. Mungkin adalah waktu diberikan kepada beberapa guru yang sudah mulai melakukan pembelajaran yang diharapkan dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif. Ini mungkin bisa melakukan diseminasi Pak. Nanti di kegiatan kombel dengan mengundang Bapak Ibu guru. Karena saya yakin kalau di kegiatan kombel otomatis Bapak Ibu guru pasti semua akan hadir. Seperti itu Pak. Jadi dari ini tadi Bu Srina saya mendapatkan ini bahwa usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Bu Srina itu yang pertama mengaktifkan kombel atau berkomunikasi dengan kombel atau yang menggerakkan kombel supaya kegiatan ini bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu adalah adanya kegiatan diseminasi. Mungkin kemudian kegiatan diseminasi ini mungkin Bu Srina akan berkolaborasi dengan guru-guru yang memang sudah paham atau sudah melaksanakan pembelajaran yang aktif ini. Kira-kira Bu, dari dari kedua ini masih ada tidak usaha yang akan Ibu lakukan selain mengaktifkan kombel, kemudian diseminasi, mungkin ada solusi komunikasi yang seperti apa Bu? Ya betul Pak, mungkin saya akan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah di sini, lebih istilahnya kita melakukan kegiatan IHT mungkin Pak, terkhusus agar di sini mungkin kalau kita mengundang pembicara dari luar yang bisa memberikan contoh bagaimana pembelajaran dalam kelas yang lebih interaktif, di mana di sini bukan hanya guru yang lebih banyak berbicara lah ceritanya dalam kelas di sini, mungkin dengan cara seperti itu tergeraklah hatinya Bapak Ibu guru kita ini untuk lebih berkreasi lah,
Atau bisa juga mungkin Pak, kita misalnya kita mencari informasi, siapa tahu ada kegiatan-kegiatan dari kementerian yang melakukan pelatihan atau workshop, mungkin bisa kita sharekan ke teman-teman, atau kita mengadakan Zoom bersama, mungkin satu orang saja yang ikut Zoom, tapi Bapak Ibu guru kita undang dengan menggunakan proyektor seperti itu Pak. Ya, sangat luar biasa ya rencana dari Bu Srina ini. Tadi menambahkan rencananya bahwa akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, akan mengajukan kegiatan yang namanya IHT supaya bisa melibatkan semua guru, kemudian mengajak guru-guru untuk ikut webinar atau seminar. Iya. Kira-kira Bu dari rencana-rencana itu pasti kan namanya rencana Bu, pasti harus kita perkirakan hambatan. Iya, betul. Kira-kira Bu hambatan apa kira-kira yang akan Ibu hadapi dalam? Ya, mungkin Pak ini kalau hambatannya sih Ya. Kurangnya metode Pak, ya metode atau model-model pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu guru kurang menguasai. Kemudian yang kedua Pak, sepertinya ini saya perhatikan beberapa hari ini ada beberapa infokus di sekolah kita ini yang sudah mulai rusak Pak. Yang di awal saya kira sudah memadai dan cukup, ternyata ada yang rusak Pak. Ini yang tidak kita perhatikan selama ini, itu Pak. Hambatan. Jadi hambatan yang pertama yaitu kurangnya pemahaman guru tentang metode-metode dalam pembelajaran. Mungkin metodenya hanya beberapa saja diketahui sehingga tidak bisa mengaplikasikan metode dalam kelas. Kemudian yang kedua tadi dari segi sarana mungkin guru-guru mau merancang media pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan fokus, ternyata sarananya tidak memungkinkan. Tadi Bu Srina sudah mengungkapkan bahwa adanya beberapa infokus yang mengalami kerusakan. Kira-kira ada tidak langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk mengantisipasi hambatan itu? Iya Pak, langkah yang saya lakukan pertama Pak terkait dengan media pembelajaran ini, saya sudah merencanakan Pak, saya akan berusaha mendownloadkan mungkin teman-teman Pak, beberapa sampel-sampelnya, mungkin beberapa materi-materi yang lebih interaktif lagi, dan akan membagikan, karena terkadang kan teman-teman permasalahannya di sini, data saya habis, seperti itu Pak. Yang kedua, mungkin saya akan menyampaikan beberapa metode seperti yang saya terapkan selama ini, itu kelas poin, supaya Bapak Ibu guru juga bisa menerapkannya. Yang ketiga mungkin Pak nanti saya akan usulkan ke bendahara sekolah, terutama ke Bapak Kepala Sekolah, agar mungkin bisa diusahakan di rancangan anggaran sekolah ke depannya ini untuk memberikan lagi beberapa infokus Pak. Kira-kira Bu dari rencana Ibu ini mana yang lebih Bu prioritaskan? Yang lebih prioritaskan tadi ada beberapa rencana-rencana yang akan Ibu lakukan, itu berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian mengajak Ibu. Ini kira-kira dari banyak rencana ini Bu, yang mana lebih fokus? Mungkin saya lebih fokus ke penambahan infokus Pak. Lebih penambahan ke infokus, kemudian melaksanakan IHT untuk peningkatan kompetensi guru. Pak. Jadi ada dua ya Bu ya, penambahan infokus dan peningkatan kompetensi. Karena kalau misalnya kita hanya memberikan IHT saja, infokusnya tidak ada, merekanya akan saling berebutan lah sarana ini. Ada tidak Bu dukungan yang Ibu butuhkan untuk kedua rencana yang diprioritaskan ini? Jelas ada Pak. Ada. Siapa-siapa itu Bu? Kira-kira Ibu butuh dukungan dari mana? Jelas ke pimpinan Pak sebagai pimpinan sekolah kita. Kemudian yang kedua rekan-rekan guru. Dukungan seperti apa itu Bu? Dari guru? Kalau rekan dari guru nih Pak, mungkin jika kita misalnya mengundang di kegiatan-kegiatan ini siap untuk hadir dan mengikuti, ya seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga nih Pak, mungkin dukungannya yang sangat besar sekali ini dari dinas ini Pak, sepertinya harus kita membutuhkan, karena kita kan ini tingkat SMA ini Pak, ya sepertinya harus ke jenjang-jenjang yang lebih lah supaya kompetensi di sekolah kita ini ya lebih bisa meningkat lah. Ya baik, luar biasa ya Gus. Jadi dukungan yang dibutuhkan oleh Gus tadi ini ada 3. Pertama dia Bu Srina membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, kemudian Bu Srina membutuhkan dukungan dari guru-guru, bagaimana guru-guru ini selanjutnya bisa berubah, bagaimana guru-guru ini bisa mau atau tergerak hatinya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensi. Dan Ibu Srina juga tadi tak lupa minta dukungan atau membutuhkan dukungan dari dinas. Baik Bu, Ibu sudah mengungkapkan ini. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan ini? Insya Allah nih Pak, karena kan kegiatan pembelajaran kita sudah berjalan ini Pak. Jadwal juga saya lihat sudah paten, tidak ada lagi yang tabrakan antara bulan satu dan yang lain. Insya Allah nih Pak, saya akan berusaha untuk memulai dari minggu depan. Minggu depan. Kira-kira komitmen Ibu
untuk melaksanakan rencana tadi itu seberapa besar Ibu? Atau apa yang bisa Ibu ungkapkan kepada saya supaya saya yakin bahwa Yusri ini betul-betul akan melaksanakan rencana ini? Ya. Baik Pak, kalau komitmen saya, insya Allah saya akan komitmen Pak di sini. Komitmen saya di sini berupa Pak, saya akan membuat jadwal mungkin. Ya. Ya, jadwal yang akan saya Perencanaan buat. ya. Ya, perencanaan Pak ya. Di kegiatan Kombel tadi. Ya, karena kalau saya tidak salah itu Pak, mungkin dijadwalkan nanti setiap hari Jumat. Ya, itu ada kegiatan Kombel. Jadi saya mulai merencanakan di situ. Yang kedua Pak, saya akan komunikasikan dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah kita. Sepertinya di rencana anggaran sekolah itu ada di kegiatan IHT dan workshop. Ya, peningkatan kompetensi. Iya Pak, ya, betul. Terima kasih luar biasa. Baik Bu Yus, itu yang kita bisa saya berikan kepada Ibu Srina tentang perbincangan dari pembicaraan kita dari awal sampai saat ini Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang ini? Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada saya. Terima kasih Pak, ya alhamdulillah Pak dari diskusi kita hari ini itu saya sedikit lega Pak. Akhirnya ada solusi, ada solusi yang artinya bisa saya ungkapkan ke Bapak. Ya. Dan mungkin di sini dari solusi yang saya ungkapkan ini mungkin kita akan bersama-sama nanti Pak untuk bisa mendiskusikan dengan kepala sekolah. Ya, terima kasih ya Bu. Saya tidak sabar lagi nih Bu mendengar cerita-cerita dari Ibu selanjutnya atau bagaimana pelaksanaan nanti aksi nyata yang Ibu laksanakan. Mudah-mudahan aksi nyata atau rencana tadi atau aksi ini yang akan Ibu laksanakan itu berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Insya Allah Terima Pak. kasih Bu. Terima kasih Pak. Iya Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Tahmil. Gimana Pak? Sudah melakukan kegiatan coaching? Alhamdulillah, tadi sudah saya laksanakan Bu dengan si coach saya. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana? Apakah kegiatan yang Bapak lakukan tadi dengan coach Bapak itu berjalan sesuai enggak dengan harapan Bapak tadi yang pertama? Alhamdulillah jika saya melihat tadi Bu pelaksanaan coaching ini saya sudah sesuai dengan keinginan saya dan itu berjalan dengan lancar Bu. Iya. Bagaimana proses coachingnya tadi Pak, bisa mungkin diceritakan kembali? Tadi proses coaching yang saya lakukan Bu, yang pertama pasti sesuai dengan di atau di kegiatan awal tadi yang Ibu sampaikan bahwa saya harus sesuai dengan Luhur Tirta dan itu sudah berjalan, saya sudah lakukan, saya belajar Tirta Bu. Bagaimana saya bertanya tujuan, kemudian bagaimana saya mengidentifikasi masalah, bagaimana saya mengarahkan untuk merencanakan aksi, dan bagaimana saya memberikan atau menggali tanggung jawab untuk mereka laksanakan tanggung jawabnya. Mungkin itu yang saya lakukan tadi pada saat coaching Bu. Bapak sudah menceritakan tentang proses coaching yang Bapak lakukan, saya juga tadi sudah mengamati. Apakah apa yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching tadi bersama dengan guru? Tadi yang saya dapatkan di kegiatan ini Bu, saya lebih paham tentang bagaimana atau alur dalam pelaksanaan coaching itu Bu tentunya. Jadi mungkin selama ini kita hanya berteori, tadi sudah saya rasakan betul bahwa ternyata kalau kita melaksanakan coaching itu seperti ini alurnya, seperti ini langkah-langkahnya. Itu yang saya dapatkan pembelajaran yang sangat berharga buat saya Bu. Ya, baik Pak. Ada juga beberapa catatan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak selama saya mengamati tadi proses coaching yang Bapak lakukan. Iya Bu. Di sini Bapak sudah berhasil menyampaikan melakukan coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Ya, kemudian Bapak menanyakan tujuan, ya itu sudah bagus. Kemudian Bapak sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan si coaching. Kemudian Bapak juga sudah mulai mengarahkan coaching ini untuk mencari rencana aksi apa yang akan dia lakukan ke depannya. Kemudian Bapak juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh si coachingnya. Kemudian apalagi ini dan saya lihat Bapak proses coaching tadi itu berjalan dengan baik. Iya. Baik Pak, setelah saya mendengarkan semua dan saya mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan, kira-kira ke depan ini kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Mungkin Bu yang akan saya kembangkan ke depan, kalau tadi mungkin ada 3 kompetensi dan saya fokusnya di satu, yaitu menjadi pendengar aktif. Bagaimana ke depannya itu saya bisa menjadi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Artinya saya bisa mencari kompetensi-kompetensi bagaimana saya bisa merancang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memberikan pemancing atau pemantik dari si coach atau apa yang akan saya temukan dari permasalahannya.
Ya, baik, terima kasih Pak Hamil. Iya, Bu. Hari ini Bapak sudah melakukan coaching. Iya, Bu. Saya berharap ke depannya Bapak bisa mengembangkan kompetensi lain selain daripada menanyakan pertanyaan berbobot. Itu sih harapan saya, karena saya Iya, Bu. melihat potensi yang Bapak miliki itu Iya, Bu. baik sekali. Bapak luar Iya. biasa dalam hal ini. Semoga ke depannya Bapak bisa melakukan lagi yang terbaik. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.